من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن والاه ومن تبع هداه ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد. Oleh Hadratul Mukarramin, para alim ulama, para kiai, urus FWJ Kedapatan Hidayah, bapak-bapak sekalian yang berkesempatan hadir bermuajahah bersama-sama bersilaturahim di Jamil Al-Hidayah, Kampung Cakung, Kelurahan Jatisari. Sebelum saya sampaikan, saya mohon izin, mohon maaf, maklum barusan ada tamu yang agak terlambat. Niat itu dari asar dan niat tadi mau hadir ke sini. Halangannya banyak benar, halangannya banyak luar biasa. Alhamdulillah saya masih ditunggu, saya kira sudah bubar nih. Jadi awalnya dulu emang sudah Lailatul Istimewa namanya, ya, pertemuan malam, dia ada malam-malam sekali, malam sekali ya. Para kiai, profesor, ini akan kerang, Buya, kumpulin hadir tadi. Lang-lang buah pun dan yang saya lakukan pakai jalan bikin bayaran sahabat saya Pak Lukman, para asatid Cakung, Ketua DKM si Jenderal Hidayah, pengurus MPC yang saya banggakan, ya, Ranting dan Sari, Hasan, kawan-kawan semua. Baik, alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita salah satu komponen bangsa, satu generasi yang bukan melengkapi kebangsaan, tapi pelaku sejarah, pembentuk negara kesatuan Republik Indonesia. Kita bukan penyempurna, bukan pelengkap, tapi kita adalah pelaku awal bagaimana berdirinya suatu bangsa. Dan karena itu kita berbangga memiliki satu tauladan, memiliki tokoh, memiliki pimpinan yang berperan jauh sebelum hari terbentuknya negara Republik Indonesia yang kita cintai ini. Kita sebagai satu lapisan generasi yang ada sekarang ini harus memahami situasi dan zamannya. Kalau para pendahulu kita memahami zamannya, dia bertindak sesuai dengan zamannya, maka generasi sekarang berbeda, problemnya berbeda pula, solusinya berbeda dulu pemikirannya. Ini yang harus kita cermati, kita cerdasi. Situasi dan kondisi yang ada di sekitar kita ini berbeda jauh dengan apa yang berbeda di masa-masa pra kemerdekaan atau sebelum kemerdekaan atau pasca kemerdekaan. Tentu problematika itu semua sudah selesai, mereka selesaikan, sudah sempurna mereka lalui. Tinggal sekarang kita ini diwarisi oleh suatu keadaan bangsa, keadaan situasi kondisi kenegaraan dan kebangsaan ada di tangan kita masing-masing. Maka saya berharap mendepankan NU yang ada di Kota Bekasi ini betul-betul menjadi pelopor, menjadi penggerak, menjadi panutan sesuai dengan hitohnya, sesuai dengan pemahaman kita masing-masing yang selalu pula harus kita tingkatkan. Banyak sekali yang harus kita bahas, banyak sekali yang harus kita pecahkan problematika kehidupan, baik internal Nahdlatul Ulama maupun internal. Ada gium slogan yang kemarin masih terngiang-ngiang di kita ini, apa itu? Merawat jagat. Kalau kita terjemahkan merawat jagat yang digagas oleh PBNU, sebetulnya kalau kita perkecil sekian persen, menjaga kampung. Kalau menjaga merawat jagat sedunia, itu kalau diperkecil rumah tangga, merawat rumah tangga gede sekecil, gede-gede lagi, merawat RT. Jagat kita yang kita tempatin, kita dudukin itu yang terkecil. Jangan kita mikir jagat sedunia ini. Emang kita mikir Amerika apa? Apa kita mikir Jawa Timur apa? Tidak, kita mikir wilayah kita, jagat kita ya ini. Jagat PRNU Jatisari, ya Jatisari. Jagatnya Jati Kramat, ya Jati Kramat sana. Rawatlah Jati Kramat, jagatlah Jatisari, rawatlah Jati Asih.
rawatlah Bekasi. Ini yang harus kita rawat. Bagaimana merawatnya? Nah, inilah yang perlu kita pecahkan, kita bersama-sama bicarakan. Kita sebagai warga Nahdliyin tidak boleh keluar dari konsep ke-NU-an. Kita tidak boleh menyelisihi gerakan-gerakan yang ada sudah menjadi pakem di Nahdlatul Ulama. Maka ada PKD, ada LKD, ada pembinaan pengkaderan, semuanya ini semua strata banom dan lembaga. Ini dalam rangka apa? Dalam rangka kita mem-NU-kan orang NU. NU secara keturunan bukan jaminan mempertahankan keberadaan NU. Kita keturunan NU, tapi tidak memiliki pengetahuan tentang ilmu, hancur. Ini yang harus kita perhatikan di keturunan. Banyak yang terjadi sekarang ini, anaknya ulama Nahdlatul Ulama tapi diganti anaknya. Itu namanya tidak merawat jagat. Itu namanya tidak merawat rumah tangganya. Jarang sekali kita dapatkan, jarang. Saya belum mendengar nih, bapaknya punya pemahaman selain Nahdlatul Ulama, anaknya NU. Malah belum dengar dia begitu. Bapaknya Muhammadiyah, tapi anaknya NU. Yang ada kebalik, bapaknya NU, anak. Ini kan tidak dirawat namanya. Salah asuh apa salah didik? Kita yang melahirkan, yang mendidik orang lain, akhirnya salah. Fikrohnya bukan fikroh Nahdlatul Ulama, gerakannya bukan gerakan Nahdlatul Ulama, ilmunya bukan ilmu Nahdlatul Ulama. Akhirnya apa? Yang menghancurkan NU adalah NU itu sendiri. Nah, ini yang perlu dirawat. Ini yang perlu selalu kita cermati di semua strata dan lapisan sosial masyarakat dan yang ada di kampung-kampung kita ini. Ini yang pertama ingin kita sampaikan, yang selalu kita ingin dengungkan ke depan kan. Yuk, mari sama-sama kita galang bahwa kita adalah generasi yang sangat bertanggung jawab di zaman. Apa jasa kita kepada Nahdlatul Ulama? Tidak hanya sekedar ikut, tapi harus betul-betul menjadi subjek. Selamat Orde Baru kita sebagai objek murni, tidak difungsikan. Akhirnya kita berfungsi sendiri-sendiri. Sekian lama kita berfungsi sendiri. Kenapa? Kita dimatikan secara tidak kita sadar. Secara politis Nahdlatul Ulama ditekan habis. Nah, sekarang zamannya tidak sekarang. Sudah bangun, sudah berdiri, kita gelagapan, tidak memiliki konsep satu perjuangan yang utuh. Oleh karenanya perlu banyak pertemuan, perlu banyak pencerahan, perlu selalu silaturahim dan berkomunikasi agar kita ini terbiasa menerima dan mengeluarkan satu statement gerakan yang sama-sama saling dipahami. Yang kita jaga jangan sampai di internal Nahdlatul Ulama justru malah kacau antara kita dengan kita. Ini kita jaga. Ini yang perlu kita perjuangkan. Bagaimana kita memperbaiki dunia luar, bagaimana kita memperbaiki wilayah luar, wilayah kita sendiri kita ahau-ahukan. Maka Lailatul Ijtima memiliki satu fungsi dan peranan yang sangat penting. Di samping kita saling ketemu wajah, bermuajahah, kemudian bersilaturahim, berkomunikasi, mendengarkan ilmu, tabarukan, sekaligus pencerahan dan pembinaan ala Nahdlatul. Nah, ini mungkin kita di Jati Asih, saya berharap kedepankan tentu ini LD ini selalu bergulir dan selalu kita hadir bersama-sama sekuat yang kita miliki, kemampuan yang kita memiliki. Ini kemudian saya yang terakhir ingin sampaikan terima kasih kepada khususnya wilayah Jatisari.
Saya dengan kawan-kawan para alim ulama di Jatisari memang ada satu grup namanya itu Jamiyatul Ulama Jatisari. Bojong Sari, Cakung dengan Payangan, 3 kampung kita selalu berkomunikasi asatidz di Jatisari ini. Untuk apa? Untuk mewujudkan satu gedung yang representatif untuk menjadi sarana syiar Islam ke depan. Maka kita punya gedung Pak, itu 3 lantai. Kita namain Gedung Islamic Center Jatisari. Namanya saja. Yang market mas siapa aja nanti. Yang penting jadi. Kita sudah menghabiskan dana kurang lebih 2 miliar lebih. 2 miliar lebih, 2 miliar hampir 100 juta. Dari mana dananya? Infak. Infak, gak ada bantuan pemerintah, sampai share pun gak ada. Infak itu gedung. Cuma Sejatisari, bayangkan. Sejatisari bangun gedung 2 miliar lebih. Bentar lagi jadi ini. Lah kalau se-Bekasi bisa bangun apa itu? Ayo kita pikir bersama ke depan. Sekelurahan aja punya gedung, kita bayangkan. Nah kalau sekota mestinya punya apa? Pura-pura milik ini, milik ini, milik itu kan. Gedung PCN aja boleh kasih gitu. Makanya kagak bener juga. Ini kan banyak harus kita koreksi ke depan. Banyak Pak, banyak slot-slot yang salah, yang akibatnya eksesnya kepada kita semua. Sejak ada Kabupaten Bekasi, jadi Bekasi sampai hari ini belum ada tuh orang NU dengan Bekasi itu, belum ada. Yang ada NU kultural, NU mah NU tapi jiwanya bukan NU. Ini kenyataan. Padahal umat NU di Bekasi ini mayoritas, tapi tidak memiliki apa-apa. Kita ingin di Jatisari ini juga orang NU Jatisari, ustadz-ustadznya nih bisa tuh membangun miliar harga gedung itu. Masa kita Kota Bekasi gak bisa ngapa-ngapain? Bisa kalau mau. Ini semangatnya sebetulnya. Semangat yang tersimpan di gedung itu adalah tantangan buat kelurahan-kelurahan lain. Kalau mampu dirikan silakan. Jangan per kelurahan deh, per kecamatan deh. Lo gede, ayo dirikan Islam bisa kan? Kami sekelurahan. Tenaga kami usah-usah cuma sekelurahan. Ente kecamatan bisa kan? Jangan nungguin orang lain. Siapa yang memberi kita? Nggak ada. Kita harus berjuang sendiri. Nah, ini satu hal yang saya banggakan di Jatisari, dapat dukungan dari para tokoh, dari para munfik, orang-orang yang kaya, dermawan, hartawan, semuanya. Padahal di kampung lain, di wilayah juga banyak orang-orang mampu, tapi ini yang tidak dihidupkan, disentuh mereka. Ada yang salah, ada yang kurang tepat. Ternyata kita di Jatisari mampu. Maka ini adalah satu pelajaran, khususnya di Kota Bekasi. Luar biasa, kalau biasa mau orang Bekasi jadi wali kota kayak begitu. Menjadi RTI susah banget orang itu. Wali kota ambil sekalian, ngapain tanggung-tanggung? Ini rumah kita, masa orang lain yang memimpin? Setuju gak deh? Berdiam aja. Setuju gak kalau orang jadi wali kota? Cuma harus satu suaranya. NU dikasih ke sono, dikasih ke sono, ya awur-awuran itu suara NU itu. Ini tantangan ke depan. Mampu nggak tuh warga Nahdien membuat pemimpinannya besok? Kalau dua B1 beda. Ini boro-boro, kecamatan lagi gak punya, kita kelurahan gak punya. NU sih betul NU, tapi fikrohnya, harokahnya tidak senada, tidak sedalam apa yang diharapkan oleh para pimpinan Nahdlatul Ulama. Saya kira ini sebagai sambutan penyemangat. Yuk sama-sama kita bergerak bersama dalam satu komando, yaitu MWC Yasin. Mudah-mudahan satu dukungan karena kabarnya Buya Kutubi di MWC Yasin ini ke depan kan bisa memberi
memberikan manfaat yang untuk khususnya di wilayah Jambi asli. Terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.